dan praktek saya yaitu adalah Bapak Hendrawan Sukmana, kemudian fasilitator adalah Bapak Iwan Setiawan, dan saya kali ini bertugas di SMA Negeri 4 Subang mengampu mata pelajaran kimia. Selama saya mengikuti program guru penggerak ini, saya sangat disupport oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Subang. Terima kasih Bapak yang telah hadir juga di sini, Bapak Supedi SPD LPD. Tangan buat Bapak Supedi, terima kasih. Izin Bapak Ibu untuk mulai berbagi praktik baik saya yang telah saya lakukan selama perjalanan program guru penggerak ini. Ada berbagai materi yang saya pelajari, berbagai masukan-masukan, berbagai pendekatan-pendekatan positif sehingga merubah mindset saya dan menjadi guru yang saya merasanya saya akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan ke depannya. Nah, adapun materi yang saya maksudkan tadi adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kesepakatan, restitusi dan coaching, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kemudian kesemuanya itu kemudian bisa membentuk suatu budaya positif sekolah melalui student agency. Nah, pada akhir sesi seperti yang tadi diutarakan, kami harus membuat sebuah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan saya adalah Saus Baso. Saus Baso itu adalah Student Agency of Science based on Student Objectives. Nah, di mana dasar perencanaan programnya itu berdasarkan visi, berdasarkan aset, dan berdasarkan rapor mutu dari SMA Negeri 4 Subang. Sedangkan tujuan programnya adalah untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid melalui Student Agency, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengejawantahkan student agency tadi ke dalam pendekatan STEM, Litnum, dan computational thinking. Ibu Bapak izin untuk berbagi praktik baik tentang struktur program Saus Baso. Ini bisa diimplementasikan di program intra, ko, dan ekstrakurikuler. Nah, apa saja yang ada di intrakurikuler? Pendekatannya menggunakan pendekatan STEM, Litnum, berbasis Litnum, dan computational thinking berbasis Litnum. Nah, apa bedanya? Persamaannya dulu ya sebelumnya. Persamaan dari STEM dan computational thinking ini adalah bisa diterapkan di fase E dan fase F. Sedangkan perbedaannya, jika pada STEM itu bisa dilaksanakan baik secara mandiri, misalnya di saya di kelas kimia, maupun bisa dengan cara berkolaborasi. Jadi STEM kolaborasi. Nah, kolaborasinya bisa dengan mata pelajaran kimia, fisika, biologi, dan matematika. Sedangkan untuk computational thinking itu masih dilaksanakan secara mandiri di kelas saya, kelas kimia. Kemudian jika pun saya akan berkolaborasi itu bisa dengan ibu bapak guru TIK dan matematika. Dan kemudian untuk yang computational thinking juga kemarin saya melakukan kolaborasi dengan Selmeo Sikis. Lanjut kepada program kurikuler, saya menggunakan strategi STEM P5 yang dilaksanakan secara reguler setiap hari Jumat bagi fase E dan fase F. Nah, salah satu temanya adalah berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Nah, adapun kolaborator dari program ini yang pertama adalah BBGP Jabar, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dan BRIN. Selanjutnya adalah program ekstrakurikuler. Untuk program ekstrakurikuler, strategi pendekatan yang saya gunakan adalah Litnum lingkungan. Litnum lingkungan ini dilakukan selepas KBM setiap hari Kamis
belakang seperti itu. Nah, izin Ibu Bapak sekalian saya untuk berbagi praktik baik tentang computational thinking. Nah, diharapkan dengan membelajarkan siswa dengan computational thinking itu, siswa bisa mulai membiasakan berpikir komputasi, yaitu mensederhanakan permasalahan-permasalahan kompleks itu dengan efektif dan efisien. Adapun tujuan dari dilaksanakannya pendekatan computational thinking, selain yang pertama tentunya adalah menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, kemudian juga kemampuan abad 21, juga untuk memfasilitasi kodrat keadaan siswa. Karena siswa kita itu sekarang berada di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Nah, adapun aktivitas siswanya, izin Ibu Bapak, aktivitas siswanya itu nanti yang pertama adalah mereka akan mulai mengkonstruksi konsep keilmuan melalui teknologi dan digitalisasi. Setelah itu, mereka akan mendesain proyek solusinya melalui 4 tahap. Jadi di sini ini ada 4 tahap. Tahap apa saja? Izin, yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi. Itu nanti siswa itu mulai belajar untuk memecahkan permasalahan melalui membagi-baginya ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah solusinya. Kemudian tahap berikutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Di sini nanti anak-anak itu akan menganalisis dan akan melihat kesamaan-kesamaan di dalam suatu masalah dan kemudian membuat pola-polanya. Seperti itu. Selanjutnya adalah abstraction atau abstraksi. Itu nanti anak-anak itu akan fokus pada mana tadi pola-pola yang menurut mereka adalah penting. Dan nanti mereka akan difokuskan ke dalam area penting tersebut. Selanjutnya adalah algorithm design atau algoritma. Nah, di sini siswa akan mulai mengembangkan solusi-solusi yang mungkin mereka temukan sebagai pemecahan masalah, kemudian menyusun langkah-langkahnya dan mencoba untuk mempraktekannya dan mendemonstrasikannya. Nah, pada saat saya mencoba mengimplementasikan hal ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus sosial emosional. Yang saya dapati apa? Yang saya dapati adalah siswa begitu antusias, jauh antusias, termotivasi dan mereka merasa ter-challenge, tertantang untuk mempelajarinya. Nah, izin Ibu Bapak, ini aktivitas siswanya sesuai kodrat keadaan, yaitu kodrat zaman, bahwa siswa kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana mereka itu dipaksa atau bukan dipaksa ya, di mana mereka itu diharuskan untuk menguasai teknologi dan digitalisasi. Dan juga sesuai dengan kodrat alamnya, bahwa mereka berada di era society 5.0, di mana adanya kompleksitas kehidupan dan kompleksitas permasalahan. Mereka harus survive di situ, mereka harus menjadi pemenang di situ. Maka salah satu cara terbaiknya adalah dengan computational thinking ini bisa menyederhanakan masalah ke dalam partisipasi. Nah, refleksi saya bagi program ini adalah harapan saya ke depannya, pendekatan ini tidak hanya dilakukan di kelas saya, di kelas kimia, tapi di kelas-kelas lainnya. Bu Bapak, izin untuk berbagi praktik baik selanjutnya, yaitu lintung ekstrakurikuler lintas minat. Harapannya dengan adanya program ini, bahwa siswa ini akan ditumbuh kembangkan pemikiran kritis dan kreatifnya untuk memecahkan masalah itu secara logis. Adapun tujuannya itu adalah untuk menumbuh kembangkan tentunya karakter profil pelajar Pancasila, kemudian juga menumbuh kembangkan empati dan kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan sekitar. Adapun aktivitasnya, yang pertama anak itu ketika mereka dikelompokkan ke dalam area-area lingkungan tadi seperti yang saya bilang, ada depan, tengah, dan belakang. Setelah itu mereka mencoba dulu memahami kondisi, permasalahan, dan harapan apa yang lingkungan itu inginkan dari mereka. Nah, kemudian dilanjut, mereka akan mulai berpikir
sebagian besar adalah ada di level literasi. Kemudian selanjutnya anak-anak itu kemudian nanti akan merencanakan solusinya. Solusi mana yang paling logis dan paling baik, di mana mereka nanti akan memperhitungkan tujuan mereka itu dulu apa, tujuan mereka terhadap lingkungan itu apa, alat bahannya yang diperlukan apa, kemudian opsi-opsi lainnya seperti misalnya dana, kemudian uang, waktu, kemudian kemungkinan kegagalan dan kemungkinan keberhasilan. Nah, ini sekilas adalah bukti telah dilaksanakannya pendekatan dari lingkup ekstrakurikuler lintasnya. Ibu Bapak izin, ada satu lagi praktik baik yang akan saya bagikan, yaitu adalah STEM. STEM adalah kependekan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, harapannya ketika murid-murid saya belajarkan STEM, itu mereka bisa mengkelindankan ilmu pengetahuan dengan teknologi untuk rekayasa dan matematika. Nah, adapun tujuan dari program ini itu yang pertama adalah menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila dan juga mempersiapkan siswa untuk dapat berkarir di bidang teknologi, sains, rekayasa, dan matematika. Adapun aktivitasnya, Ibu Bapak izin, aktivitasnya itu kalau di STEM itu yang pertama mereka menemukan masalah dahulu. Mereka menemukan masalah, setelah mereka menemukan masalah, mereka akan menemukan kemungkinan pemecahan masalah yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menelaah dari segi keilmuan, sainsnya, dilihat diobservasi, dipahami konsep ilmunya, kemudian juga dari segi teknologi, sistemnya bagaimana, desainnya apa, kemudian dari segi rekayasa, pengetahuan bagaimana mengoperasikan sistem tersebut, bagaimana agar desain tersebut berjalan dengan baik. Setelah itu dengan matematika ada pola-pola, ada kuantitas, ada ruang, ada argumen-argumen logis. Nah, setelah itu semua kemudian nanti mereka akan merealisasikan rancangan. Rancangan itu ke dalam sebuah prototipe atau purwarupa. Nah, kemudian nanti purwarupanya ini akan terus diuji keberhasilannya. Mereka perbaiki lagi, hingga kemudian mereka siap untuk mempublikasikannya. Nah, Ibu Bapak, ini adalah aktivitas siswa pada kelas STEM. Jadi kelas STEM di SMA Negeri 4 Subang itu ada dua, ada kelas STEM intrakurikuler dan ada kelas STEM co-kurikuler. Nah, kelas STEM intrakurikuler ini salah satu contoh yang saya tampilkan izin, ini adalah STEM kolaborasi antara mapel kimia dan biologi. Sedangkan yang di bawah ini adalah pendekatan STEM co-kurikuler yang dilaksanakan pada program P5, profil pengembang pelajar Pancasila. Nah, ini dilihat dari permasalahan dulu yang mereka temui di lingkungan sekitar. Nah, itu Bu Bapak, itu sekiranya demikian praktik baik yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Maaf bila ada kurang, kata yang lebih adalah perasaan saya kepadanya.